Rivaldi. Saya Muhammad Al-Hadi Rifki. Saya Aisyah Rahmadani. Dengan saya Indah Aulia Sukma. Saya Hanifah Nabilahi. Saya Hanifah Amelia Putri. Saya Reza Firani. Saya Nadia Nanda. Saya Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai strategi pengelolaan keuangan dan profitabilitas pada BPR Syariah Balai Rombuntan. Hasil observasi akan disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya sebagai berikut. Baiklah, awalnya latar belakang BPRS Balai Rombunta memiliki sejarah yang sangat panjang sejak berdirinya sebagai lumbung titih nagari pada tahun 1987. Transformasi menuju bank syariah terjadi sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat dan layanan keuangan yang lebih halal dan bebas riba. Konversi resmi menjadi BPRS diperoleh melalui izin OJK pada tahun 2023, di mana dengan latar belakang tersebut, lembaga ini tidak hanya berkembang secara struktural, tetapi juga berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan di mana observasi dilakukan untuk memahami bagaimana BPRS menjalankan fungsinya dalam penghimpunan dan penyaluran dana secara syariah. Sejarah BPRS Balai Rombunta. Perjalanan BPRS Balai Rombunta diawali sebagai LPN yang bertujuan meningkatkan perekonomian nagari. Pada tahun 1990, lembaga ini bertransformasi menjadi BPR konvensional. Kemudian memperkuat modalnya pada tahun 2016 dan 2019 untuk memenuhi ketentuan regulator. Tahun 2023 menjadi momentum banding dengan konvensi menjadi BPRS yang mengikuti prinsip syariah penuh. Transformasi ini menunjukkan adaptasi lembaga terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan regulasi perbankan di nagari. Nah, BPRS ini juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi BPRS terbaik di Sumatera Barat. Misinya menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang tangkas dan adaptif dalam menghadapi perubahan ekosistem, serta tangguh dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada pengembangan usaha kecil, mikro, dan masyarakat wilayah Tanah Datar dan sekitarnya. Selanjutnya, produk pembiayaan BPRS. BPRS menawarkan produk penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito dengan akad ODA dan mudharabah. Pada sisi penyaluran dana, produk pembiayaan mencakup murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, dan istisna. Berbagai akad ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari konsumtif, modal kerja, hingga investasi usaha. Oke, selanjutnya itu prosedur pengajuan pembiayaan. Bagi calon-calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu proses pengajuan pembiayaan di BPRS dimulai dari pengisian formulir dan pengumpulan dokumen seperti KTP, KK, laporan usaha, serta agunan. Setelah itu dilakukan wawancara awal, studi lapangan, analisis NIC, dan pembahasan oleh komite pembiayaan. Jika disetujui, bank menyiapkan akad syariah yang relevan dan melakukan pencairan dana. Prosedur ini hanya memastikan bahwa pembiayaan diberikan hanya kepada nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan. Akad-akad yang digunakan oleh Bank BPRS Balai Rombunta. Dalam penghimpunan dana, BPRS Balai Rombunta menggunakan akad ODA dan mudharabah. Untuk pembiayaan, bank menerapkan murabahah untuk jual beli, mudharabah untuk modal kerja, musyarakah untuk kerjasama usaha, ijarah untuk sewa, serta salam atau istisna untuk pembiayaan pesanan. Setiap akad memiliki struktur risiko dan imbal hasil yang berbeda, sehingga pemilihannya disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan nasabah. Strategi penghimpunan dana BPRS untuk menjaga stabilitas DPK, BPRS menerapkan strategi kompetitif dalam memberikan layanan cepat, ramah, dan transparan. Bank juga aktif melakukan edukasi syariah, menawarkan bonus atau program likuiditas sesuai syariah, serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Pendekatan yang dekat dengan masyarakat menjadi kekuatan utama BPRS dalam menarik dan mempertahankan nasabah. Nah, sekarang sudah tahu kan manajemennya. Selanjutnya, tindak lanjut setelah pembiayaan. Setelah pembiayaan dicairkan, BPRS melakukan monitoring usaha, penagihan angsuran, dan pendampingan bagi hasil nasabah. Evaluasi rutin membantu mengidentifikasi masalah sejak dini. Jika terjadi kesulitan pembayaran, bank dapat melakukan restrukturisasi. Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan usaha nasabah.
Dari materi yang sudah dijelaskan, apa aja sih kendala operasional BPRS Balai Rumbunta ini? Yang pertama, pembiayaan bermasalah. Yang kedua, macet yang menghambat likuiditas. Yang ketiga, nasabah gagal usaha. Yang keempat, agunan tidak valid hingga nasabah yang kabur. Tantangan ini biasanya terjadi di sektor mikro, tetapi BPRS terus mengatasinya melalui pengawasan ketat, meningkatkan analisis, kelayakan, serta pendekatan operasional. Kalau ada kendala, pasti ada keunggulannya. Apa sih keunggulan dari Bank BPRS Syariah ini? Yaitu sebagai bank satu-satunya milik nagari dari Ranggao. BPRS juga memiliki kedekatan yang emosional dengan masyarakat. Pelayanan yang lebih personal menjadi nilai tambah yang sulit disaingi oleh bank-bank besar lainnya. Selain itu, keberadaan lembaga wakaf yang memperkuat identitas sosial dari Julius BPRS. Strategi pengembangan yang fokus pada UMKM juga menjadikan BPRS relevan yang dibutuhkan oleh masyarakat lainnya. Nah, sudah tahu kan strategi pengelolaan keuangan dan profitabilitas pada BPRS Syariah? Sekian presentasi dari kelompok 4. Sebelum kami tutup, kami ada sebuah pantun. Angga, Ke Taman Kota melihat teratai. Cakep. Air saja ini terasa damai. Cakep. Observasi ini resmi selesai. Semoga memberi manfaat yang damai. Sekian